dokter, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah. Wasyukra wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam ini saya bersama Gurunda Suma akan berbincang-bincang tentang konsep kematian dalam versi Islam dan Kristen. Konsep kematian dalam versi saudara kita dari Kristiani, di mana pada kita sebagai umat Islam meyakini bahwa sesuai dengan dalil yang ada dalam surah Al-A'raf 34, surah Al-A'raf 34 itu menerangkan bahwa walikulli ummatin ajalun wa iza ja'a ajaluhum la tastakhiruna sa'atan wa la tastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi ajal, kematian dalam konsep Islam adalah ketentuan Allah, tidak akan dimajukan satu detik dan tidak akan dimundurkan satu detik sesuai dengan dalil yang saya bacakan tadi. Sehingga ajal itu merupakan satu ketetapan Allah. Lantas musababnya itulah Allah menciptakan sebab musabab. Sehingga kematian itu terjadi. Jadi kematian dalam konsep Islam terpisahnya antara jasad dan roh, di mana pandangan Islam roh itu sebagaimana sering kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, roh itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sambung, Gunda. Baik. Terima kasih Kanda atas materi yang disajikan terkait dengan kematian ya. Bahwa kita umat Islam itu diajarkan kemudian untuk memahami bahwa kehidupan di atas muka bumi ini adalah kehidupan yang sifatnya fana. Artinya bahwa kehidupan di atas muka bumi ini membawa kita kepada ujung daripada kehidupan yang disebut dengan kematian. Nah, apakah kemudian kematian itu adalah akhir dari segalanya? Ternyata di dalam pengajaran Islam justru boleh dikatakan bahwa kematian itu adalah awal daripada kehidupan kekal. Ya. Kita umat Islam memahami bahwa keberadaan kita di atas muka bumi ini, salah satu poin yang kemudian menjadi landasan pijakan keimanan adalah selalu mengingat kematian. Allah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulq afa immitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah kemudian mereka akan kekal? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan tidak ada manusia yang hidup kekal, semuanya mati, semuanya mengalami kematian. Nah, proses setelah kematian ada yang disebut alam barzah. Alam barzah inilah kemudian tempat penantian dan bisa menjadi tempat penyesalan, bisa juga menjadi tempat kebahagiaan. Pada posisi apa kematian seseorang disebut di alam barzah itu penyesalan? Karena mereka ketika hidup lalai untuk melaksanakan perintah Tuhan. Lalai ketika hidup untuk berinfak, bersedekah, menimbun harta,
sampai ajal tiba, hartanya tertinggal tanpa dia infakkan di jalan Allah. Nah, lalu kemudian mereka yang bahagia, mereka yang hidupnya ketika di dunia melaksanakan anjuran Tuhan, mereka banyak bersedekah dan berinfak. Kemudian ketika di alam barzah, Allah memperlihatkan kepada mereka tempat mereka kembali. Layaknya orang yang sedang menonton keadaannya kelak di surga, itu mereka senang. Oh, ini nantinya aku seperti ini di sana. Jadi dia nggak tahan kemudian untuk bersegera ke jannah, surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini menerangkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sekira seperti itu, sementara bahwa di dalam konsep Islam setelah kehidupan ada alam barzah. Silakan yang lain. Baik, sebentar dulu Buti, ini kebetulan ada Pak Rema yang mendampingi Buti. Silakan dilanjut Buti. Ya, Pak Makasih. Rema dulu, Pak Rema. Silakan Pak Rema. Ya, salam. Saya nyimak aja dulu nih. Belum tahu Konsep topiknya apa tentang nih. kematian antara Islam Oh. dan menurut Islam dan Kristen. Oh, Bu Uti aja dulu, Bu. Saya nyimak dulu nih. Silakan Bu. Oh gitu ya. Ya, selamat malam. Saya lagi bingung ini, kayaknya saya nggak mengudara nih sebentar ya. Selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Salam kebenaran. Bu Uti, Iya, dia lagi ngomong Bang. Dia lagi ngomong sama ininya dia gitu. Maaf, saya di mute itu ya. Oh. Saya mute apa meng-mute diri sendiri itu. Sorry. Ya, jadi ya salam kebenaran ya. Jadi untuk berbicara kemana orang-orang Kristen sesudah kematian, ya ke sorga lah gitu. Paling gampang jawabnya. Karena apa? Karena hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu kalau dikatakan hidup itu artinya kekal masuk sorga gitu kan. Karena hidup itu itu kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Yesus ya. Jadi dia itu adalah hidupnya, dan kami orang-orang Kristen sudah mendapatkan keselamatan yang pasti ya, sangat-sangat pasti ya, nggak bisa lagi diganggu gugat ya. Jadi keselamatan di dalam orang Kristen itu pasti ya. Memang waktu setelah mereka mati nanti mereka saya nggak terlalu ini ya memahami prosesnya orang mati ya, tetapi kami orang Kristen ketika mereka mati gitu kan, mereka ada satu tempat ya dikumpulkan di apa namanya Hades apa itu ya Pak Rema ya, dikumpulkan di situ nanti menunggu hari itu ya, hari Kristus kan dikatakan di situ. Alkitab mengatakan menunggu hari Kristus. Karena yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini adalah Yesus, dan nanti setelah itu kami akan berhadapan muka dengan Yesus, dan yang menjadi kebahagiaan kami karena Yesus ketika dia naik ke sorga dia mengatakan dia akan menyediakan tempat bagi kami gitu. Jadi kami sudah diberikan kapling ya di sorga nanti, tidak ada keraguan buat orang Kristen yang percaya kepada dia. Tempat kami adalah sudah dipisahkan ya. Ada jurang pemisah antara orang yang di neraka dengan yang akan ke neraka dengan orang ke sorga. Jadi ketika dia mati dia langsung diarahkan kepada satu tujuan, kepada sorga yang kekal gitu. Itulah keyakinan iman Kristen, dan bukan hanya keyakinan, dan itu akan terbukti gitu kan. Pasti terbukti. Karena apa? Karena Yesus itu ketika dia mau turun ke bumi dia mengatakan dia akan datang di awan-awan ya. Lalu ketika dia datang di awan-awan itu kan malaikat mengatakan ya, Yesus yang kamu lihat naik ke sorga ini dia akan datang lagi dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia naik ke sorga. Nah itu dia akan datang lagi. Kepastian yang pertama adalah dia sudah naik ke sorga, lalu setelah dia naik ke sorga dikatakan dia akan datang lagi di awan-awan di dalam Matius 24. Nah dia akan mengumpulkan orang-orang percayanya dari 4 penjuru bumi, menyuruh malaikat-malaikatnya. Wah pokoknya kepastiannya luar biasa deh, nggak ada ragu-ragu deh untuk orang Kristen gitu. Jadi sayang sekali orang-orang yang membuang keselamatan itu ya. Itu
orang bodoh-bodoh kalau saya bilang ya. Itu dia. Ya silakan Pak Rema. Luar biasa Pak Rema. Silakan Pak Rema. Kita Ya kalau konsep kekristenan itu tentang surga seperti yang Ibu Uti katakan ya. Yang pasti saat ini ketika orang percaya kepada Yesus mati, mereka akan ditempatkan di tempat yang disebut Firdaus, tempat sementara ya, surga sementara. Karena nanti endingnya kan masuk ke bumi yang baru nanti ya. Dan termasuk mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk Hades ya, tempat juga sementara. Tapi di sana yang pasti setan yang menghukum, menyiksa di sana. Dan nanti terakhir dibuanglah semua ke lautan api, itu yang dikatakan dalam Wahyu 21 ya. Jadi itu simpel aja seperti Bu Uti bilang tadi, simpel. Tidak ada tempat ketiga ya. Tempat itu hanya dua. Kalau di Muslim saya tahu ada tempat ketiga nih. Karena kalau surga dan di antara surga katanya ada neraka, di antara surga dan neraka masih ada tengah-tengah gitu. Kalau kita sih hanya dua, kalau enggak surga ya neraka, udah selesai. Kira-kira gitulah dulu. Oke, baik. Jadi saya dulu. Oke, silakan Bang, silakan. Ya. Jadi pandangan Bu Uti tentang kematian tadi tidak dijelaskan, tetapi ya oke lah. Bahwa dalam seperti yang disampaikan Gurunda, bahwa dunia ini adalah jalan, sarana untuk menuju akhirat. Kita umat Islam meyakini itu, bahwa orang di bumi ini sebelumnya kita di alam arwah, terus masuk dalam alam rahim. Yang ketiga adalah alam bumi ini, dunia ini. Di dunia ini kita sudah berjanji dalam suatu kesepakatan dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu di masa alam, masih di dalam alam arwah itu kita sudah mengatakan, berjanji, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Jadi kita sudah terikat janji, baru masuk ke alam rahim. Orang-orang yang tidak berjanji itu maka tidak akan lahir ke bumi. Itu dalam pandangan Islam. Maka di bumi inilah tempatnya untuk manusia untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan tuntunan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali menyembah, mengabdi kepada Sang Maha Pencipta. Yang dimaksud dengan menyembah dan mengabdi adalah melakukan tuntunan-tuntunan yang diberikan kepada kita berupa syariat-syariat, hukum-hukum, dan baik yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan Rasul, hubungan dengan lingkungan, dan sebagainya. Maka apapun yang kita kerjakan, selama kita melakukannya dengan nawaitu lillahi ta'ala, maka tergolong ibadah. Tetapi di samping itu, dalam kehidupan ini juga ada konsep larangan-larangan yang merupakan sesuatu konsep dalam Islam itu. Apabila kita melanggar, maka kita akan mendapatkan satu sanksi. Nah, disinilah Islam menyeimbangkan bahwa manusia itu diberi tuntunan. Kenapa? Kenapa Allah memberikan tuntunan? Karena konsep keselamatan itu harus ada tuntunan. Karena iman itu ada 3 konsep. Yang pertama adalah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Allah. Nah, kalau misalnya iman tidak ada aplikasi
dalam konsep Islam itu bukan iman. Iman itu diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik ibadah-ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah-ibadah yang gairu mahdah, artinya ibadah-ibadah yang sifatnya tidak tetap waktunya. Begitu barangkali. Bang Usman, silakan. Oke, baik. Jadi terkait dengan kehidupan setelah kematian ya, atau apa yang terjadi setelah manusia mati menurut Islam, menurut Al-Quran. Kami sampaikan bahwa di dalam ajaran agama Islam, ketika manusia itu mati, itu tidak langsung ke surga atau tidak langsung ke neraka. Sama seperti yang diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus, itu ada hari penghakiman. Ada hari penghakiman ini kemudian yang menentukan arah kemana manusia itu akan pergi. Nah, di dalam kehidupan keberagamaan, Islam maupun Kristen itu mengenal alam barzakh. Kalau yang tadi disebut Hades, itulah alam barzakh itu. Alam barzakh adalah alam ruh, alam maut. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak ada itu orang langsung ke surga. Kalau Islam menyebutnya alam barzakh, kalau dalam bahasa Yunani itu Hades, yaitu alam maut, alam di mana kehidupan yang terjadi tidak tidak sama seperti kehidupan di dunia. Terpisahnya antara jasad dan ruh, atau alam ruh. Nah, kemudian di dalam Islam itu, setelah kejadian ini terjadi kemudian, maka sebelum kiamat itu datang, semua orang yang sudah meninggal itu hidup di alam barzakh atau Hades. Nah, lalu apa yang terjadi setelahnya? Menunggu hari kiamat. Jadi semua orang yang tadinya berada di alam maut, yang tadinya di alam barzakh, ketika kiamat datang, maka malaikat itu akan meniupkan sangkakala. Di dalam Islam, malaikat Israfil itu akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama tujuannya adalah mengguncang, mengejutkan. Di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 87 sampai ayat 90 juga ada diterangkan dalam surah Al-Haqqah antara ayat 13 sampai ayat 18. Nah, tiupan yang kedua inilah kemudian yang mematikan semua yang berjiwa pada masa itu. Pada masa hari kiamat itu. Untuk masuk ke dalam alam maut juga, Hades. Diterangkan dalam ayat 68 surah As-Surah. Lalu kemudian tiupan yang ketiga itu adalah kode untuk membangkitkan manusia dari alam kubur, dari alam barzakh, dari alam maut. Az-Zumar ayat 68, Yasin ayat 51 sampai ayat 53. Lalu kemudian setelah manusia itu dibangkitkan, ya, maka manusia tidak bangkit sendiri, tapi juga jin dan juga malaikat itu dibangkitkan semuanya. Dihidupkan semua mereka itu dari kematian. Nyawa mereka dikembalikan ke jasad masing-masing. Sesuai dengan apa yang dituangkan Al-Quran, surah Yasin ayat 52, ayat 78 dan 79, dan juga dalam surah Ar-Rum ayat 27. Nah, lalu kemudian tibalah manusia itu ketika sudah dibangkitkan, itu berada pada padang mahsyar untuk menunggu perhitungan, dihisab mereka. Mereka akan diperhitungkan, akan dihakimi atas segala amal perbuatan yang mereka lakukan semasa di dunia. Ya, ini banyak diterangkan di dalam hadits-hadits ya, terkait dengan apa yang saya terangkan pada fase ini, yaitu fase perhitungan. Kemudian di hari Yaumul Hisab, perhitungan seluruh amal perbuatan manusia dilaksanakan dengan isi kitab yang merupakan kitab catatan amal baik dan buruk.
seluruh amalan seseorang itu tertera di dalam kitab ini selama dia hidup di atas muka bumi. Ini diterangkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 119 ayat 19 sampai ayat 26. Nah, ini yang terjadi. Lalu kemudian setelah penentuan ya, nasib seseorang barulah menuju kepada surga ataupun neraka. Itu sedikit tentang pemberitaan Al-Quran mengenai kehidupan setelah kematian. Sekian untuk sementara. Silakan. Ya, silakan Pak Rema. Mau tanya nih untuk Bro Zuma, kalau nanti dibangkitkan itu pakai tubuh atau gimana ya? Kalau dia pakai tubuh yang baru atau tubuh yang lama dibalikkan lagi atau gimana? Ini sama pertanyaannya di dalam kehidupan orang-orang fasik ya, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah Yasin dikatakan bahwa siapakah yang kemudian yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini, kata mereka. Ya, wadara balana masalah wa nasiya khalqah. Lalu kemudian Allah menjawab, katakan kepada mereka ya Muhammad, yang akan menghidupkan tulang belulang itu adalah Dia yang menghidupkan pertama kali. Kalau Dia mampu menghidupkan dari tidak ada menjadi ada, maka apa susahnya bagi Allah yang sudah ada tulang-tulangnya untuk kemudian dibangkitkan. Artinya bahwa yang dibangkitkan adalah jasad yang pernah ada, yang ada sekarang ini. Itulah yang kembali dibangkitkan oleh Allah. Berarti maksudnya tubuh yang lama itu dimunculkan lagi gitulah ya? Iya. Nah, pertanyaannya kalau tubuhnya cacat, apakah dia nanti cacat juga diganti gitu? Ya. Saya pernah mendengarkan ya bahwa tubuh yang tadinya cacat itu akan bangkit dalam keadaan sempurna. Ada apanya tuh ya, dalilnya? Sebentar saya carikan, ada data, ada hadits yang mengatakan itu. Ya, karena berhubung kalau di Kristen itu tubuh yang lama itu dari tanah kembali ke tanah. Jadi kita diberi tubuh, ya seperti diskusi kemarin lah. Tubuh yang baru diberikan tubuh yang baru. Ya, itu disebut dalam kisah dalam 1 Korintus 15 ya. Kita akan diberikan tubuh yang baru, diubah seketika. Jadi tubuh ini kalau nggak sempat mati waktu Yesus datang, diubah seketika, tak gitu. Jadi kalau yang mati dibangkitkan, artinya rohnya itu yang selama di Firdaus dikeluarkan, lalu diberikan tubuh yang baru. Jadi nggak tubuh yang cacat, nggak tubuh yang lama. Kalau yang lama dulu pengkrang, yang enggak lah, namanya tubuh yang lama itu nggak laku lagi. Seperti saya contohkan kemarin, kalau mobil saya rusak, tabrakan gitu, cacat, bukan masuk bengkel dipermak lalu baru lagi, enggak. Kalau rusak hancur, dikeluarkan dari pabrik yang baru gitu loh, dengan kualitas spesifikasi yang lebih canggih. Nah, kira-kira gitu. Kalau di Kristen gitu. Oke. Jadi gini. Bentar Pak, dalam saya dulu Pak. Kan di bagian saya sama Rema. Bentar ya Pak. Ya, pertanyaan saya untuk Pak Juma ya, Allah membangkitkan orang mati gitu kan. Allah akan membangkitkan orang-orang yang sudah di dalam kuburan itu, lalu dikembalikan tubuhnya. Pertanyaan saya, Pak, adakah bukti bahwa Allah pernah membangkitkan orang mati waktu Nabi Muhammad hidup gitu loh, Pak? Nah, kalau di kami kan Yesus mengatakan bahwa ini ya di dalam Yohanes 6 saya baca ya, yang berkuasa membangkitkan orang mati itu kan Tuhan gitu kan Pak ya, Allah ya. Ini kita bicara tentang kekuatan Allah ya, kuasa ya, hak prerogatif Allah satu-satunya yang mampu, satu-satunya berkuasa membangkitkan orang mati. Nah, di dalam Yohanes 6 di sini dikatakan ya di sini dikatakan di sini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, itu kan
Yesus juga membangkitkan orang pada akhir zaman, Pak. Jadi Yesus memang kaliber Tuhan ya, sama seperti kalibernya Tuhan Bapa. Cuma masalahnya bedanya adalah bahwa ya Yesus membangkitkan orang mati itu ada buktinya gitu. Ya, kalau cuma mengatakan oh dia akan membangkitkan orang mati, mereka akan kan. Pertanyaan saya, Pak ya, kalau saya baca gitu ya, baca di ayat Al-Quran, baca di hadis, orang kalau di tempat Bapak itu dari sorga ke neraka bisa pindah gitu kan. Dari sorga pindah ke neraka gitu kan, dari neraka bisa pindah ke sorga gitu kan. Lalu yang mendatangi Maryam 71 itu kan, bahwa kalian harus mendatangi neraka, dan berdasarkan perdebatan katanya kan cuma digoreng sebentar baru mendatangi, digoreng lalu boleh masuk sorga. Ketika keimanannya tinggal keimanan, dosa-dosanya sudah dihapus, sudah dimakan api, tinggal keimanan, mereka boleh ke sorga gitu. Ya ini kan kalau menurut saya kan kalau di tempat kalian kan bisa pindah-pindah. Nah oleh sebab itu saya mau nanya, ya ketika Allah katanya akan membangkitkan orang mati, di mana ayatnya Pak ya, mana ada peristiwanya Allah pernah membangkitkan orang mati, minimal ya Nabi Muhammad pernah membangkitkan orang mati, ya kuasanya itu diberikan kepada Rasulnya atau Nabinya gitu. Nah kalau di Yesus kan ada ya, ada beritanya, ada ininya ya, ada buktinya ya. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Karena dia sendiri bangkit, Pak. Ini harus merupakan kekuatan yang ini ya, peneguhan ya. Ketika dia mengatakan dia membangkitkan orang mati, bagaimana mungkin dia membangkitkan orang mati? Peristiwa itu nggak pernah ada. Ya, jadi istilahnya hanyalah sekedar angan-angan kalau menurut saya. Nah, kalau di Yesus dia sendiri bangkit dari antara orang mati, oleh sebab itu dia berkuasa membangkitkan orang mati, bahkan dia menghidupkan Lazarus gitu loh, Pak. Ini adalah kekuatan dari Tuhan gitu. Karena di tempat Bapak jelas kita bicara tentang kuasa ya, kuasa Allah yang akan membangkitkan orang mati. Satu lagi pertanyaan, mana buktinya Allah pernah menghidupkan orang mati sebagai tanda dia berkuasa, memang berkuasa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Silakan Pak. Ya, sudah. Saya jawab dulu, ya. Bung Rema. Ya, silakan. Tentang cacat, lahir cacat di bumi ini dalam konsep Islam itu adalah ujian. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan berbagai macam, ada hitam, ada putih, ada ganteng, ada jelek, ada itu semua ujian. Apakah orang itu mensyukuri atau kufur? Karena semua diciptakan oleh Allah itu dengan hikmah. Di balik penciptaannya itu ada hikmah. Itulah keadilan Allah. Jadi Allah itu maha adil. Jangan sampai mengatakan bahwa orang cacat itu suatu ketidakadilan. Justru pada saat dia cacat di bumi dan bisa menerima itulah nanti di yaumil akhirat tidak ada lagi istilah cacat. Jadi semua orang hidup sempurna, dan insya Allah berdasarkan data bahwa di surga nanti itu umurnya semua orang sama, tidak ada lagi tua, tidak ada muda, tidak sama, semua umur sama. Itu berdasarkan hadis. Sehingga yang disampaikan Pak Rema itu bahwa di bumi ini hanya ujian. Jadi untuk alam berikutnya tidak ada lagi cacat. Jadi bagaimana Allah menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, lebih mudah lagi Allah menciptakan dari tulang belulang yang telah ada. Dan pada kondisi itu, karena tidak ada lagi ujian, hanya sorry Pak, ya. Pak Hasan, sepertinya saya tidak menemukan jawaban dari pertanyaan saya. Saya bertanya simpel aja sih. Orang yang cacat waktu dilahirkan ke dunia, mati, nanti ketika dibangkitkan dengan tubuh yang lama, apakah masih tubuh yang lama? Saya bilang tadi dengan cuma iya. Apakah yang cacat dibangkitkan cacat juga? Nah itu maksud saya. Iya, tidak cacat. Loh, tadi katanya dibangkitkan dengan seperti tubuh yang lama. Betul. Karena di bumi ini hanya diuji. Hanya ujian. Nah, bukan ke sana Pak. Bukan masalah ujian atau tidak. Yang saya tanyakan bentuk fisiknya itu loh. Kalau fisiknya contoh dia nggak punya tangan, apa waktu lahir buta lah kita bilang dulu buta. Nanti mati, terus waktu dibangkitkan dengan tubuh yang lama tadi Bro Juma yang iya.
apakah waktu dibangkitkan dia masih buta atau sudah melihat? Kalau Lihat. sudah melihat, tolong kasih tahu dalilnya gitu loh. Ya, dalilnya bahwa setiap yang dibangkitkan nanti semua orang sama. Dibangkitkan semua orang sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Ya. Maksudnya gini, sama dalam konteks mana ini? Kurang, itu masih kabur menurut saya. Maksudnya gini, sama seperti yang dulu sebelum dia mati, atau sama dalam konteks misalnya semua orang itu. Misalnya nenek-nenek umur 70 akan kembali ke 25, bayi akan naik ke 25. Jadi ada umurnya semua sama seluruh makhluk, seluruh manusia itu maksudnya. Jadi berarti gini, ada lagi, ibaratnya gini, dibangkitkan dengan tubuh yang lama tapi dengan usia yang sama semua gitu. Iya. Jadi saya tanya, kalau bayi mati, cacat, nah apakah dia dibangkitkan dengan tubuh yang sama dengan yang tua? Karena dia kan tidak mengalami namanya usia mungkin 30, tanggaplah usia 30 lah semua nanti dibuat. Apakah bayi juga akan menjadi usia yang 30? Bagaimana usia 70 bisa turun ke 25, begitu juga usia bayi bisa naik kepada umur 25. Itulah pandangan Islam. Masa gini, kalau dia turun mungkin masih logis ya, karena pernah dilewati usia itu. Nah, sementara kalau nanti yang usia, saya bilanglah dulu 5 tahun, terus dibangkitkan dengan usia yang sama semua 30. Nah, kan dia kan belum pernah melewati usia 30 gitu dari yang 5 tahun tadi. Apakah nanti dia tetap seperti umur 30? Kalau iya, kita kan namanya kuasa Tuhan pun kita nggak mau yang membatasi. Bisa saja itu seperti terjadi. Cuma kira-kira dalil yang sama tadi itu maksud Pak Hasan tuh ada nggak itu? Iya. Innama amruhu isya arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah berkehendak, cukup berkata jadilah, maka jadilah dia. Jadi bukan ke situ. Apapun bisa. Maksud saya gini Pak Hasan, maksud saya begini. Pak Hasan tadi atau Pak Bro Juma tadi bilang kan bahwa Pak Hasan lah yang akan dibangkitkan dengan sama gitu. Dalilnya ini, perkataan ini ada nggak? Secara implisit saja, nggak perlu secara betul-betul pas gitu. Secara implisit ketika dibangkitkan akan akan semua menjadi serupa gitu. Secara implisit pun boleh lah, nggak apa-apa. Ada Rasulullah Muhammad SAW ketika didatangi oleh orang tua usia 90 tahun. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ibu tidak akan masuk ke dalam surga. Orang tua itu sedih kemudian. Lalu dikatakan bahwa usia dari penghuni surga itu semuanya akan berusia kisaran 33 tahun saja. Artinya bahwa itu ada dalilnya tuh di hadis apa Quran tuh? Hadis ya. Iya. Oh iya, oke, udah bisa tangkap. Yang penting ada dalilnya ya. Berarti istilahnya mereka yang tidak pernah mengalami usia di atas waktu dia mati, seperti saya bilang tadi, umur 5 tahun. Tapi nanti dia waktu dibangkitkan dengan tubuh yang lama, tapi dengan usia 33 tahun, kira-kira gitulah. Iya, maksudnya gini. Ketika orang itu bayi, mereka kan suci. Gak usah bayi dulu, kita anggaplah usia yang 5 tahun lah dulu. Iya, atau 10 tahun mereka suci, mereka belum balik. Artinya belum ada hitungan dosa bagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Oke, taruh yang 10 tahun, gitu. Iya, yang belum balik itu belum masuk hitungan di dalam mereka melakukan sesuatu. Yang belum balik itu usia berapa? Ada ukurannya? Tidak ditentukan usianya. Yang penting dia balik, artinya kalau dia wanita itu haid, kalau laki-laki dia sudah pernah merasakan ejakulasi atau apalah gitu ya. Berarti anggaplah umur 17 tahun lah dulu ya, masa seperti itu. Walaupun wanita itu kan ada juga usia 11 tahun sudah haid ya, usia 11 tahun. Nah, kalau dia usia taruh 15 tahun, berarti ketika nanti dia mati, berarti dia akan diberikan tubuhnya itu
dibangkitkan tapi dengan status seperti umur 30-an gitu ya. Iya. Jadi ke sana lah, ini kan pasti ke sana ya jadinya. Iya, memang Begitu kayak ya? begitu bedanya. Iya. Oh iya iya. Heeh. Ya, oke. Udah. Ya, saya minta Pak Juma jawab saya, ya di mana bukti bahwa Allah pernah membangkitkan Iya. orang mati sebagai tanda bahwa ini hanyalah bukan sebagai narasi semata gitu, bahwa dia akan membangkitkan orang mati, kalian akan dikumpulkan di Barzah, bahkan saya dengar bahwa Muhammad akan memberikan syafaat gitu. Nah ini kan mana buktinya ketika Allah mampu menghidupkan orang mati, Pak? Iya. Jadi Masya Allah. Silakan. iya. Silakan Bunda. Jadi kalau Ibu Uti kemudian mencari bukti, ingat ketika Yesus ingin membangkitkan Lazarus, dia terlebih dahulu minta kepada Tuhannya. Ya. Apapun yang terjadi kepada Yesus yang membuat Anda kemudian kagum kepada dia, itu adalah apa yang kemudian Tuhan berikan kepada Yesus. Ya, diterangkan kepada manusia terkait dengan pengutusan Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Dia sebagai bukti kebesaran Allah, sebagai contoh kebesaran Allah kepada Bani Israel. Jadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, apakah itu perbuatan yang datang dari dirinya sendiri? Tidak. Sebentar Pak, coba bro, itu lari. Yang dipertanyakan tadi Bu Uti. Iya, jawab aja Pak. Allah itu kan bisa membangkitkan orang mati. Ya. Nah pertanyaannya, adakah kisah pembangkitan itu dilakukan oleh Allah di dalam Quran diceritakan? Di Iya. dalam Al-Quran tidak diceritakan Allah Nah, membangkitkan udah gitu. gitu aja dari tadi ya. Oh, Tapi ya yang udah. diceritakan kemudian di dalam surah Yasin diterangkan bahwa wadara balana masalau wa nasiya khalqa qala mayyuhil izama wa hiya ramin. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ya. Iya, Kemudian berarti ini perkataan saja, tapi Iya. bukti real Buktinya nggak ada. ada yang dibangkit seperti Yesus itu Lazarus. ya, Karena betul. banyak Betul. ya, ada beberapa Jadi orang apa itu. yang terjadi di atas muka bumi ini itu atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang terjadi. Nah, makanya untuk membuktikan itu silakan aja lihat. Apakah Yesus kemudian membangkitkan Lazarus itu berasal dari dirinya? Tidak. Dia berdoa dulu kepada Tuhan. Gini bro, kalau Yesus Tuhannya beda dengan Iya. Allah. Oh, itu Ya, menurut jadi- Anda. Itu menurut Nah, Anda. nah, Tuhan menurut kami kita- adalah Tuhan Nah, semesta alam. Tuhan nah, kami adalah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhannya semua makhluk. Kalau sama Tuhannya, pasti cerita narasi Yesus pasti sama bro. Oke, nah sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Tuhan Anda dan Tuhannya Yesus sama? Loh, Tuhan kami itu Yesus. Nah, itu dia. Berarti Tuhan Anda dengan Framing. Tuhannya Yesus itu tidak sama. Framing, Karena Pak. Tuhannya Framing, Pak. Islam Framing, dan Pak. Tuhannya Yesus itu sama. Nah, dah Nah, di mulai situ. lari nih. Di situ. Lari nih. Di situ Jadi yang gini, Anda harus bro. pahami gitu Udah, ya. Pak Gini, Juma. Sekarang ketika Kasih Yesus input aja, datang kepada mana- Bani Israel, mana apakah intinya? Yesus bertuhan atau Yesus itu ateis? Jangan dulu. jangan lari ke sana dulu. Kita fokus Oh, tadi tidak bisa. tentang Allah, Karena Tuhan Allah. kami itu Kan adalah sudah kami Tuhan jelaskan. yang meliputi langit dan bumi. Mana buktinya? Nah, Nggak boleh. Bukti apa yang Anda Buktinya- inginkan? Mana buktinya, Pak? Bukti apa yang Anda inginkan? Ya, Bukti apa yang Anda inginkan? Dikatakan bahwa Allah mencipta langit dan bumi. Lah, bumi kan udah ada, Pak. Nah, sekarang ketika Kamu Musa mengatakan klaimnya. bahwa Elohim menciptakan langit dan bumi, mana duluan Musa dengan Elohim Yang menciptakan? duluan Musa, Pak. Jadi Nah, yang terlambat apa? mengklaim itu siapa, Pak? Yang terlambat Apa duluan Musa? Duluan Musa daripada Allah menciptakan langit dan bumi. Musa yang Nah, mengatakan di sini bahwa Allah kekeliruannya. menciptakan langit dan bumi. Betul. Jawab aja, Betul. Pak. Jawab aja, Allah Pak. menciptakan Jawab langit dan aja. bumi pada Di saat mana? manusia belum ada. Dengar, Jawab aja, pada Pak. saat Di manusia mana, belum di mana, ada, di mana, di mana, Tuhan di mana, pencipta di mana? langit dan bumi itu Mana sudah menciptakan buktinya? alam semesta. Jawab Lalu aja. kemudian Anda ingin membatasi Yeay, Tuhan dia kami. banyak Nggak bisa ngomong. begitu, Bu Uti. Anda sudah menjawab bahwa Tuhannya Yesus dan Tuhannya Anda itu Ya, berbeda. kok Pak Juma kalau jawaban begitu? sih. Jawab aja. Kan saya sudah Sama. jawab, Bu Uti. Udah Nggak aku ada, jawab. kan? Jawabnya Tuhan nggak ada, kan? kami pencipta langit dan bumi. Ya, mana- Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia pernah menciptakan langit dan bumi? Hari pertama dia Maksudnya menciptakan apa? Hari Ibu kedua, mau dia ditunjukkan pada saat dia apa? menciptakan Hari gitu. ketiga, iya dong, harus ada dong. Ini kan perkataan Oh, Tuhan. kalau Pak. begitu Harus tolong ada buktikan kebenarannya. kepada saya
bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi? Silakan. Bisa? Pak, harus ada kebenarannya, Pak. Ya, ini Mana kebenarannya Yesus menciptakan langit dan bumi, mana? lah, itu di ayat pertama itu dia adalah firman. Kejadian itu. Cuman kayak begitu? Ya sama berarti. Oh, nggak bisa. Kalau cuman kayak begitu berarti sama. Al-Quran menerangkan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Sama berarti kalau cuman klaim. Ini minta moderator dong, saya lagi males itu Pak Juma udah Ayo. kelojotan belum apa-apa. Jawab aja Kelojotan Pak. gimana? Apa yang diciptakan oleh Yesus? Siapa yang ciptakan Allah? Siapa yang ciptakan Allah? Yesus. Siapa yang ciptakan Yesus? Allah. Tenang bro. Tidak ada yang bro. bisa menciptakan Allah, nggak ada. Bro. Tapi Yesus terbukti diciptakan. Apa buktinya Yesus diciptakan? Dia adalah manusia. Jadi gini Buti, apapun Ya. yang terjadi, jadi gini. Apapun yang terjadi sesuai dengan Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah itu maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Pak, itu kan Gini, cuma klaim-klaim gini, dikasih. sebentar. Ya sama seperti ibu. Mana buktinya iya Yesus dong. menciptakan Ini langit dan bumi? Nih, aku Sementara baca ya. terbukti Yesus itu Nih. ciptaan. Ayo, Sekarang ada Yesus nggak yang bisa bisa membangkitkan menciptakan? orang Ada yang mati membuktikan karena- bahwa Allah itu sebentar. ciptaan? Ada nggak? Yesus bisa membangkitkan orang mati karena Eh, dia terlebih dahulu atas izin bangkit. Allah, atas izin Allah. Atas Dia izin Allah terlebih itu dahulu- bukti. Enggak, Atas sebentar. izin Allah. Atas izin Allah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Allah tidak memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa dia itu berkuasa membangkitkan Ini tidak orang mati? tidak sesuai dengan Nah, zamannya. ini ya. Tidak Sekarang saya sesuai lihat ya. dengan zamannya. Enggak, ya, Yesus sorry. membangkitkan Saya orang mau baca mati Alkitab. sesuai dengan zamannya. Tolong itu dong bagi waktu dong. Kalau gini nggak bisa. Ini Nah sekarang coba buktikan bahwa Allah sembahan kami adalah ciptaan. monopoli sendiri coba. Silakan. Tolong dong, kasih waktu dong. Saya nggak mau kayak gini, males. Pak Ayo, Juma Buti. langsung kelojotan. Buktikan Allah Subhanahu wa taala itu ciptaan seperti layaknya saya membuktikan Yesus adalah ciptaan. Allah adalah ciptaan, ya kan? Mana buktinya? Mana Nah, dia? Sekarang buktinya Mana dia adalah- sekarang? Mana dia sekarang? Mana Allah itu? Ini bagi waktu dong. Kalau nggak saya nggak mau nih. Mana Yesus? Mana Enggak, Allah saya itu nggak mau. yang Bagi waktu, ciptaan bagi menurut waktu. Anda? Mana moderatornya? Zion, bagi waktu dulu ya. Saya 3 menit. Kasih saya waktu 3 menit. Yang terbukti Waktu 3 Yesus menit. ciptaan Diam adalah dulu. dia manusia. Kasih waktu 3 menit ya. Pak Juma diam dulu ya. Baru saya bisa ngomong. Dari begini Pak Juma ya, Yesus dikatakan dia membangkitkan orang mati ya, dan di tempat Bapak jelas dikatakan bahwa yang berkuasa membangkitkan orang mati itu adalah Allah. Tetapi kan saya sudah bilang perbedaannya adalah Allah hanya berretorika gitu kan, hanya mengklaim, tetapi tidak ada pernah buktinya, tidak pernah ada faktanya. Dan orang mati itu bangkit di dalam Alkitab kami ya, Yesus itu membangkitkan orang mati karena dia terlebih dahulu bangkit ya. Karena dia bangkit, makanya dia bisa membangkitkan orang mati. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Allah bisa membangkitkan orang mati sedangkan dia tidak bangkit? Ya, tidak ada buktinya sama sekali. Itu yang mau saya mau kasih tahu ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa itu adalah atas izin Allah. Ketika Yesus ditanyakan siapa yang mengizinkanmu, siapa yang memberikan kuasa itu, Yesus mengatakan aku dan Bapak itu adalah satu. Sehingga apa yang dikuasakan Bapak itu juga dikuasakan anak. Apa yang dimiliki Bapak itu juga dimiliki anak. Apa yang dilakukan oleh Bapa itu adalah dilakukan juga anak. Tidak ada bedanya antara Yesus yang meminta kepada Bapa dan Bapa yang memberikannya. Karena Yesus itu datang dan keluar dari Bapa, itu dia. Dan kebangkitan Yesus mampu membangkitkan orang mati dan itu akan terjadi. Karena apa? Karena dia terlebih dulu bangkit ya. Karena dia sudah membuktikan bahwa kalau dia tidak bangkit ya tidak ada orang yang dibangkitkan. Tetapi karena dia bangkit, dia mampu membangkitkan orang mati. Nah, inilah yang saya minta dari Bapak, mana perwujudannya bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati ketika untuk memberikan kuasa kepada nabinya aja membangkitkan orang mati itu tidak pernah ada. Lalu Bapak mengatakan bahwa Allah itu dia adalah pencipta. Mana buktinya bahwa dia pernah mencipta? Ibu, udah Ciptaan 3 apa yang pernah menit. dia Ibu yang lakukan? minta 3 menit tapi nggak Ya. berhenti. Silakan. Kita sudah bicarakan tadi dari awal. Proses nanti kebangkitan akhir pada tiupan sangkakala terjadi kehancuran bumi ini. Yang pertama oleh malaikat Israfil juga malaikat, tapi atas izin Allah. Kemudian bangkit, kemudian tiupan kedua seluruh manusia, jin dan malaikat semua dibangkitkan. Jadi itu kalau kita tidak memahami itu, apakah pada kebangkitan itu Yesus yang membangkitkan? Saya dalam keyakinan Islam yang membangkitkan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya namanya Israfil, sangkakala yang kedua.
kemudian tiupan sangkakala yang ketiga. Seperti itu dalam konsep kita sudah jelaskan tadi kebangkitan secara umum. Itu kebangkitan Lazarus oleh Nabi Isa alaihi salam. Islam juga di dalam Al-Quran ada juga. Itu adalah mujizat. Mujizat itu adalah suatu keistimewaan yang diberikan kepada orang pilihan Allah. Isa juga membangkitkan orang mati seperti itu asal izin Allah. Jadi pada saat Isa membangkitkan orang mati dalam Al-Quran, itu karena izin Allah. Itu salah satu bukti bahwa Allah pernah membangkitkan orang mati dengan melewati makhluknya. Tidak mungkin hal-hal sekecil itu Allah yang langsung turun berupa wujud-wujud. Tidak ada dalam pandangannya seperti itu. Tapi kuasanya Allah, kehendaknya Allah. Seperti itu, Bu Uti. Nabi Isa juga membangkitkan orang mati. Ya, tetapi yang Bapak Dokter nggak ketahui adalah Tuhan Tuhan itu tidak pernah memberikan kuasa kemuliaannya itu kepada siapapun, Pak. Kemuliaan Allah itu adalah otoritas tertinggi ya. Kalaupun dia memberikan mujizat itu adalah ini ya untuk memberikan tanda bahwa dia itu adalah berasal daripada Tuhan utusan itu ya. Tetapi kalau di tempat kami Allah kami tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Untuk berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman itu adalah hak prerogatif dari Tuhan sendiri dan tidak pernah ada satupun sekalipun Elohim memberikan kuasanya atau kemuliaannya kepada yang lain. Apalagi katanya mengizinkannya karena ini adalah tugasnya yang paling tertinggi dan tugas keagungan, kekuasaan dan prerogatifnya sendiri. Adapun Yesus dikatakan ya Alkitab mengatakan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun, tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan ya Elohim telah menyatakan kepada semua umat manusia. Dia mengatakan di dalam peristiwa pembaptisan itu ya, pembaptisan Yohanes Pembaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan ya. Kenapa Elohim berkenan memberikan kuasanya? Bahkan Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga, karena aku datang dan keluar dari Bapa itu sendiri. Karena aku sama dengan Bapa itu sendiri. Bahkan Yesus mengatakan akulah dia. Oleh sebab itu dia berkuasa membangkitkan orang mati, kuasa yang notabene adalah milik Tuhan sendiri. Nah itu dia. Ya bukan karena izin Allah, bukan Pak. Kami mengenal Allah yang tidak sama dengan Tuhannya Bapa. Tetapi kuasanya untuk membangkitkan orang mati pada akhir zaman, bahkan dikatakan bahwa Yesuslah satu-satunya yang berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan bahkan Yesus mengatakan Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kepada Yesuslah nanti Bapa akan bertemu. Kepada Yesuslah nanti Bapa akan meratapi dia dan meminta pengampunan dosa gitu loh Pak. Karena Yesuslah yang akan melalui atau menjalankan seluruh proses dari kedatangannya di awan-awan sampai hari pelemparan orang-orang ke neraka atau ke sorga gitu loh Pak. Ya, jadi jangan main-main ya. Jelas dikatakan tadi kita bicara Allah membangkitkan orang mati dan Yesus itu membangkitkan orang mati, tapi ada buktinya ya, bukan cuma retorika. Silakan Pak Rema. Buktinya Isa alaihi salam sebagai nabi Nabi Allah. Ini saya dengar suara Ade bukan? Nah, oh bukan ya, maaf, saya kira Ade. Ya, Isa alaihi salam, Ibu Uti, Nabi Isa alaihi salam diterangkan dalam Al-Quran itu menghidupkan orang mati. Jadi ya, itu tetapi Isa itu bukannya dalam Yesus, Al-Quran. Pak. Maaf, Isa bukan Yesus, Pak. Itu versi Anda ya, sendiri. Makanya kalau Isa bukan Yesus, berarti dalam Islam Allah membangkitkan orang mati. Dalam Islam ya, Allah membangkitkan orang mati melalui nabinya, melalui Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau misalnya Yesus membangkitkan orang mati, Nabi Isa juga mampu membangkitkan orang mati. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi tidak terlalu istimewa yang dilakukan oleh Yesus. Karena iya, tetapi Nabi Isa masalahnya mampu Pak, Isa melakukan yang hal mana yang sama. Bapak punyai yang seperti melakukan itu, hal Pak. yang sama. Pak, tapi masalahnya Isa yang mana yang Bapak Nabi punyai Isa itu? juga mampu Itu melakukan Isa, hal yang sama. Isa nggak ada Pak.
Masalahnya Isa Nabi yang Isa Bapak punya itu alaihissalam, nggak ada. Nabi Isa alaihissalam yang tercantum dalam Quran Iya, itu juga nggak mampu ada, Pak. menghidupkan orang Nah, mati kalau seperti ada mana yang sebagaimana namanya Isa Yesus seperti ya, sebentar, Pak. Yesus. Ibu Pak. gimana? Ibu stop dulu Kalau- dong, Bu. Kalau ada Isa Ibu yang stop seperti itu, dulu. tunjukkan Pak, di mana sejarahnya dia pernah hidup, Pak. Tolong tunjukkan Itu saya. itu ada. Jelaskan Pak Dokter, silakan. Waduh, Ibu jangan nyerocos dulu mulu. Jadi Lanjut, Pak kalau Dokter. kalau misalnya bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati sebagai Tuhan, saya Loh, kata berupa dari Bapak nabi Allah Yang Subhanahu wa membangkitkan taala orang mati mampu nih ya, yang membangkitkan orang mati. itu hanyalah Tuhan, Pak. Dan Yesus itu pelakunya, Pak. Ya, kenapa dari tadi Kasihan kali lah ya. Allah akan membangkitkan orang ini ya. Di Bu, dalam Al-Hajj Yesus 10, ketika Al-Hajj datang itu kepada ya. Bani Israel. Bentar, saya bacakan ayat Bapak. Ya, saya kapan bicaranya Ya, kalau kayak ya, begini? Ibu Ya, terus. silakan. Ibu Ya. menyerocos mulu. Yesus, Silakan, Bang. ini sederhana saja ya. Yesus ketika datang kepada Bani Israel itu bukan sebagai Tuhan. Anda mengatakan kuasa diberikan Bapa kepadanya. Udah selesai, udah final sebenarnya. Bagaimana Anda mengatakan itu bukan Tuhan, Pak Juma? Otak Anda tuh Loh, aduh kasihan. Anda yang sakit otaknya. Ya. Yesus itu manusia Lah, atau Tuhan, Bu? Anda tadi mengatakan ya Allah menghidupkan orang mati dalam Al-Hajj 22. Aku bacakan ya. Nah, terus Ini kaliber Tuhan lah. Kenapa di tempat saya Anda menurun-nurunkan derajatnya? Aduh. Bu Uti, Maaf Bu ya, Uti. dua-dua ya. Al-Hajj 7 saya akan bacakan ya. Aku Ya, silakan Anda ya. bacakan, silakan. Ya, sebentar. Tapi ini urutnya kecil-kecil. Aku lihat di Quran dulu ya. Di sini kalibernya Tuhan kok di tempat kamu, di tempat saya nggak boleh gitu. Kan aneh gitu loh. Tapi yang ini kan nggak ada buktinya di tempat Bapak nih. Ya Al-Hajj 7 ya. Yesus sendiri ada buktinya enggak? Dilihat Siapa yang membuktikan? di mata orang dia membangkitkan Di mana orang itu? mati Di dan mana dia itu? sendiri, Kan ceritanya hanya ada di dalam kitab Ibu. dan dia sendiri sudah bangkit. Ya, sebentar. cuman ada ceritanya dalam kitab Oh Ibu kan maaf itu. ya, Talmud Di mana? menulis Di mana Isa buktinya? itu, Di mana? Yesus itu Tertulis ada, ya. di dokumen Kitab mana di itu tempat lain selain menulis selain daripada Yesus kitab itu Ibu? mati, Di mana? Talib. Di Sebentar. mana? Di Sebentar. museum mana itu terjadi diceritakan ada manusia menghidupkan manusia coba? Dan Cuman sungguh ada di kitab hari Ibu kiamat itu. itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, Ya memang bangkitan Allah yang orang membangkitkan. dalam- Lah Iya, Yesus buktinya, cuma Pak. membangkitkan satu manusia. Aduh, maaf. Bu Uti, Ah. sadar dong Ibu. Yesus membangkitkan satu manusia Tapi Anda itu pun nggak atas tahu, seizin Yesus Allah. itu bangkit. Siapa bilang satu? Ya. Nah, Siapa siapa bilang lagi yang satu? dibangkitkan? Yesus Siapa lagi yang bangkit. dibangkitkan oleh Yesus? Yesus Itu bangkit ada dari anak- antara orang mati. Itu anak-anak siapa itu? Cuma Oke, dia yang dua. bangkit dari antara Ya, orang ada mati. Enggak, gini, anak dari bro, Ya. gak usah bilang Ya. dua. Tadi kamu bilang satu. Iya dua, Enggak, silakan aja. Enggak, Dua enggak, atau enggak, tiga enggak, atau enggak, empat enggak, atau lima Gak usah ngomong. Nggak atau usah gitu. 100 atau Nggak usah. 1000. Tapi Oh, bro. tidak menjadi syarat untuk Yesus Nggak. yang manusia itu dituhankan. Tadi ngomongmu Yesus hanya membangkitkan Bagaimana satu. Anda mengatakan tidak menjadi sebentar? Gimana Nah, dia kamu bilang nggak menjadi kejebak. syarat di tempatnya Loh, kok jebak dia, pula? Tuhannya Saya membangkitkan katakan Ya, kepada kamu Anda, mengatakan. Lazarus, ya, Enggak, Lazarus. bukan Kemudian gitu anak ngomongmu. dari seorang janda, jangan, silakan aja 4 atau jangan. 5 atau 6 atau Jangan 7, gitu silakan. ngomong yang Tapi cerdas, apakah bro. kemudian membatalkan Ngomong bahwa dia itu- manusia? Ayo. Ngomong itu bertanggung jawab. Saya Kamu bertanggung bilang jawab. tadi- Saya Iya, bertanggung tadi- jawab. Ya, Nah, tadi terus kamu apa bilang- yang Anda ingin jajakan? Ya. Oke, Yesus. Oke, saya Nggak. keliru. Ternyata Bisa jawab. Yesus tidak Nah. membangkitkan satu, tapi 2. Terus, akui terus? itu baru bagus sudah. apakah Ya udah. kemudian batal dia menjadi manusia? Siapa batal manusia? Yesus. Karena dia membangkitkan 2 manusia. Nih, Apakah saya dia bacakan kemudian dulu. berubah? Sebentar, Yang tadinya minta manusia waktu. menjadi Tuhan gitu. Saya mau minta waktu baca ayat Alkitab ya. Yesus itu bisa Kasihan membangkitkan kalian. orang mati. Ternyata karena kalian memang sebentar. benar apa yang diterangkan Jangan Al-Quran. kerojotan, Buta, Pak. tuli, Jangan bisu. ketakutan, Itulah jangan kalian. kesurupan, jangan Ya. nyungsep, Pak. Maling Jangan teriak kerojotan, maling. Pak, ya. Loh, Jangan nyungsep. Sekarang dulu, Pak. begini, Udah, Saudara Rima. Pak. Yesus ketika datang Loh. kepada Bani Israel, dia mengajarkan dirinya Tuhan. Udah. Ya, sekarang ini saya mau bacakan Pak Juma ya. Jadi bila mana Buta kan kami Anda? memberitakan Nah, gitu. Pak Maling, Juma, teriak ini saya mau maling. bacakan. Kok maling Kami- teriak maling? Pak, Anda menyembah manusia. Yesus manusia. Pak Juma, saya mau Mana ada bacakan manusia ini ya. bisa membangkitkan manusia? Loh, ada Yesus Jadi buktinya. bila mana kami Makanya. Lucu beritakan Anda bahwa ini. Kristus Ini dibangkitkan. lucu. Yesus Mana ada bukan manusia bisa hanya- membangkitkan? Ya Yesus buktinya. Iya, Yesus makanya. mampu membangkitkan manusia. Itu buktinya Iya. ada. Nah, terus Iya.
Terus kalau dia kami Tuhan, bukan kami Tuhan kan ya. Dia itu Tuhan, makanya dari mana dia Tuhan? Dari mana? Apa yang Anda lihat dari Yesus sampai dia adalah Tuhan? Nanti nanti panjang lagi ceritanya. Benar, ya, sebab itu inilah kehendak apa yang Anda lihat dari Yesus yang menyebabkan akal Anda nggak berfungsi sampai Anda menuhankan dia? Apa yang Anda lihat dari Yesus? Pak Juma, yang membawa orang ke sorga itu tolak Yesus didudukkan sebagai porsinya dia, sebagai utusan Tuhan. Tapi Anda menolaknya sebagai utusan Tuhan, malah menuhankannya. Gimana mau masuk ke dalam sorga? Ya, bagi waktu deh. Kalau nggak udah berhenti aja. Ya, ngapain tadi kan ini? Waktu saya, Ibu nyerocos terus. Udah, Ibu yang mulai. Ya, Bu yang mulai, jangan begitu Bu. Ya udah, ya saya kasih waktu 3 menit ya. Sekarang kasih timer aja, kasih timer. Kasih timer. Nah, sekarang waktu saya, ya. Sekarang waktu saya. Sebentar bro. Tolong admin siapa ya pun mau moderator kasih timer aja. Saya kasih timer tapi Buti percuma nyerocos mulu. Saya nyerocos, Juma juga nyerocos. Enak aja kau nyalain satu orang yang saya. Ya Buti yang duluan itu tadi nyerocos terus. Iya, kami jangan bilang kami itu kelojotan, kepanasan, jangan. Bukti sudah jelas. Bukti sudah jelas. 3 menit. Modar domba kecil itu Bu, bukan kelojotan lagi. Modar. Lalu juga modar, kalau gua itu ini juga modar kayak lu nggak modar aja. Orang waktu orang meninggal bukan karena diazab. Saya izin live dulu ya. Kalau kami kelojotan, kepanasan. Saya izin live dulu karena saya nggak mau. Ya, malas saya nggak mau Pak. Kusir kayak nggak ada gunanya nih. Udah maaf ya, salam ya. Ya, saya juga nggak dikasih waktu. Kalau Pak Rema keluar ya saya juga nggak mau. Ini udah Bu. Iya, jadi begini Pak Juma ya. Jadi jangan memframing agama orang itu Isa itu di tempat Anda sendiri ya. Isa yang seorang nabi. Ya memang siapa bilang Isa di tempat Anda? Enggak ada yang bilang Isa jangan di tempat bilang Anda. Tuhan kami Yesus. Tempat Anda itu Dewa Horus. Jangan Dewa bilang Tuhan, tempat kami Dewa itu. apa? Putra Dewa. Sorry itu tempat ya. Anda. Ini mau pakai waktu enggak? Kalau enggak saya keluar. Ini udah ada waktunya ini. Yesus buat siapa? itu putra Dewa di tempat Anda. Maaf, itu adalah framing Anda, penyesatan Anda, penyangkalan Anda kepada penguasa yang kapan Tuhan memiliki anak? Anda adalah antikristus sejati, Pak Juma. Antikristus itu Bu Uti, ya, maaf, yang ya, menolak maaf, Yesus. Maaf, itu antikristus. Ya. Yang menolak Yesus, yang menolak Tuhan. Kristus itu artinya Tuhan. Tuhan telah datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu. Nah, itu dia. Kamu menolak baik Bapa maupun Anda menolak anak. Yesus. Kamu menolak Yesus itu adalah sampai Tuhan Anda yang datang Yesus sebagai manusia. Tuhan. Kenapa Anda tolak hanya sebagai manusia? Ya, jelas dikatakan Kristus itu artinya Tuhan. Baca, Tuhan telah datang sebagai Kristus manusia. Anda tolak. Itu Mesias. Anda adalah antikristus sejati. Ya. Kristus sekarang itu saya mau orang yang tahu, diurapin. Ya, kalau saya mau Tuhan yang dikasih waktu, saya gitu kalau enggak saya keluar juga. Kalau dikasih waktu, ya saya. Ya ini kan edukasi buat Ibu. Ya enggak. Kristus itu bukan Tuhan, Bu. Maaf, Kristus ya, itu bagaimana Anda orang yang diurapin orang, saya bukan minta Tuhan. Waktu dulu dong. Gimana ini? Ya, saya mau kasih tahu. Ya, tadi dikatakan di tempat Anda ya bahwa Allah atau Tuhan itu dia berkuasa membangkitkan orang mati, tetapi intinya adalah tidak ada buktinya. Nah, di tempat saya pembangkit orang pada akhir zaman dan dia berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman adalah Yesus. Jangan Anda rendahkan Yesus bukan Tuhan lalu Tuhannya Anda yang memang bukan Tuhan mati. Gimana sih, Bu? Bagaimana mungkin Anda bilang dia bukan Tuhan sedangkan dia membangkitkan orang mati dan ada buktinya, bukan cuma slogan-slogan di tempat Nabi Isa Anda. juga membangkitkan orang mati, jadi dia juga Tuhan Nabi gitu. Isa membangkitkan orang mati katanya atas izin Allah, tetapi Yesus gimana? Tidak ada. Yesus gimana? Ya maaf, Yesus katanya, gimana? Yesus mendapatkan kuasa, tetapi dikatakan mendapatkan kuasa. Anda mempunyai Tuhan yang tauhid, tetapi kami tidak seperti itu. Sudah, Ibu. Yang pertama, Anda mengakui Allah Yesus mendapatkan kuasa. Ya, dia mendapatkan kuasa sebagai manusia, tetapi sebagai Allah dia datang dan keluar dari Allah dia itu bukan ajaran Yesus itu. Itu bukan ajaran Yesus itu. Pada akhir zaman. Itu bukan ajaran Yesus yang Ibu sampaikan, itu bukan ajaran Yesus itu. Ibu lihat Ali Imran 49. Maaf, udah ini aja nggak kondusif. Saya nggak suka kalau di ya, sorry. Mana itu enak aja. Bagi kami, Bu Uti, manusia yang membangkitkan manusia yang sudah mati itu hanya level nabi. Sampai mereka hanya diberi mujizat, bukan Tuhan itu. Tercatat bahwa itu ada.
tolong pikirkan Isa yang mana yang seperti di tempat Anda itu pernah ada. Udah itu doang. Nah, Ya, bagi kami Ya, Nabi enggak, Isa saya nggak suka hanya yang kayak sosok gini, maaf. nabi. ya Dia silakan. membangkitkan Itu bagi manusia. Anda, tetapi maaf kalau mau datang kepada kebenaran, datanglah kepada kebenaran sejati itu. Kebenaran sejati gimana? Apakah Yesus itu mengajarkan dirinya adalah Allah itu sendiri? Di mana Yesus ajarkan itu? Inilah yang saya katakan dari tadi siang. Orang Kristen itu ya summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Mereka tuli, bisu dan buta. Yesus mengajarkan apa, mereka melakoni apa. Sudah gitu sok hebat, sok ngerti Quran, sok menghakimi Quran, sok menghakimi Allah. Ini yang saya katakan, kalian buta. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Kalian mengajarkan menyembah kepada Yesus, buta. Nah, cuman saya tidak ingin aja untuk melakukan penekanan-penekanan karena kayak begini. Kalau kalian ditekan dengan maksud memberikan edukasi pengajaran yang benar, kalian akan kabur. Gitu. Jadi kalian hanya ngotot supaya kalian merasa menang, gitu ya. Kalian menuhankan Yesus karena membangkitkan orang mati. Dah, di kitab kami wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minad tin ka hay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra. Kita sudah diajarkan bahwa apa yang dibuktikan oleh Allah, nabinya menghidupkan orang mati. Dan itu bukan sesuatu yang luar biasa sampai kami kemudian harus menuhankan dia. Kenapa bukan luar biasa? Karena itu hanya mujizat kepada sosok nabi sebagai bukti kenabiannya kepada Bani Israel. Nabi Isa membangkitkan orang mati. Apakah kami sembah? Tidak. Kenapa harus kami menyembah oknum manusia meski dia membangkitkan orang mati? Oh, tidak bisa. Tuhan kami itu maha suci. Tidak bisa diganti dengan makhluk kayak begini. Hanya karena dia membangkitkan orang mati, nggak bisa. Tuhan kami sungguh besar. Allahu Akbar. Allah maha besar, nggak bisa digantikan dengan kejadian yang secuil di hadapan Allah. Ya. Gitu ya para sahabat. Udah pada lari semua. Kenapa? Karena mereka hanya ingin tipu-tipu. Boleh tambahan dikit ya Bang ya? Kita minta pembuktian kan di sini kan. Ya ini diskusinya cukup adrenalin juga tadi ya. Aduh, ini melebihi dari iuran listrik sama BPJS ini. Luar biasa pengajaran dari Bang Juma ini. Sesuai dengan apa yang Bang Juma bilang, mereka tuli, mereka buta. Tuli akan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh kita dan buta akan kitab sucinya. Padahal ya jelas di dunia aja Allah itu maha adil. Tidak ada selama ini di dunia orang diciptakan itu sudah buta, tuli, tidak ada. Silahkan cari. Kenapa demikian? Karena yang namanya orang tuli pasti bisa melihat. Untuk apa? Untuk melihat kebesaran Allah. Dia buta, tapi dia tidak akan pernah yang namanya tuli. Untuk apa? Untuk mendengar yang namanya firman-firman dari Allah. Itu sudah jelas. Dan orang seperti ini, ketika kita memberitahu kepada dia, dan dia masih membangkang juga, sesungguhnya orang-orang seperti ini akan dibangkitkan dalam keadaan tuli dan buta. Dan mereka nanti akan menuntut kepada Allah. Ya Allah, ketika aku di dunia, aku tidak buta, aku tidak tuli. Tapi kenapa aku di sini buta dan tuli? Allah lalu berkata, rasakan pembalasanku. Itu ketika kamu di dunia, kamu tidak pernah mau melihat firman-firmanku. Ya seperti itu. Dan ini kalau misalkan kita bicara pembuktian, demi Allah Bang Juma ya, andaikan Nabi Isa tidak tertulis di dalam Al-Quran, saya tidak akan percaya. Saya tidak akan percaya. Karena tertulis di dalam Al-Quran, saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah 100%. Tidak ada campuran dari apapun juga. Baik itu dari pertalit, pertamak, ataupun oli kastrol. Tidak ada sama sekali. Murni 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas. Makanya saya percaya pada Nabi Isa karena tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu. Dan untuk masalah pembuktian ini tidak ada satupun nabi yang mujizatnya bisa dibuktikan pada saat ini. Tidak ada sama sekali. Betul. Yesus pernah membangkitkan orang mati, orang matinya sudah meninggal. Yesus pernah menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, dan lain sebagainya. Bisul, panu, kadas, kurap, tidak ada satupun juga buktinya. Tapi Nabi Muhammad SAW mujizatnya akhir zaman. Apa? Al-Qur'anul Karim. Ini sudah jelas ini. Kita punya segel langsung, cap jempol langsung dari Allah. Itu aja mungkin dari Dewa.
Ya, silakan Kanda. Ya, itulah tadi, di situ tadi tentang bahwa ada bukti Allah membangkitkan. Saya mengambil Quran sebagai rujukan kami dalam berbicara bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi yang harus saya yakini dalam Islam, bahwa juga membangkitkan orang mati. Kalau misalnya karena membangkitkan orang mati saya mempertuhankan Nabi Isa, auzubillah min zalik. Itulah bedanya Islam dengan saudara-saudara kita yang lain, bahwa apa yang secuil bagaimana Musa, bagaimana Daud, bagaimana Ibrahim terbakar tanpa dimakan api, semua lengkap dalam Al-Quran, mujizat-mujizat para rasul. Sebenarnya kalau kita mau membaca hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW mampu melaksanakan seluruh mujizat para nabi. Cuma kita tidak mau mengangkat begitu besar Rasulullah Muhammad, jangan sampai dipertuhankan oleh orang lain. Sehingga Rasulullah itu tidak mau pernah mau kasih minum orang bala tentaranya hanya dengan telunjuknya. Semua pasukannya bisa minum dengan hanya dari telunjuknya. Semua mujizat-mujizat apapun. Dan dalam hadis saya pernah dengar bahwa Rasulullah pernah membangkitkan orang mati. Cuman ya tidak perlu kita umbar, karena ini adalah jangan sampai mengangkat Rasulullah begitu. Rasulullah tidak mau dihormati berlebih-lebihan. Begitu barangkali, Gurunda. Silakan lanjutkan. Oke, baik. Makasih Kanda dan Adinda Dewa. Jadi di Al-Quran itu memang seperti yang terangkan Ibu Uti, hanya Allah yang membangkitkan orang mati. Tapi orang mati yang dimaksud di sini dibangkitkan adalah pada hari kebangkitan. Adapun manusia yang dibangkitkan ketika di atas muka bumi, itu melalui mujizat yang diperuntukkan kepada para nabi, bukan kemudian untuk membuktikan bahwa nabi itu Tuhan, tetapi untuk membuktikan bahwa nabi itu kepada umatnya bahwa dia adalah nabi, utusan Tuhan. Kristen ini penumpang gelap yang kemudian datang mendudukkan Yesus yang mampu membangkitkan orang mati duduk sebagai dewa putra matahari gitu, sehingga dituhankan. Al-Quran memang menerangkan yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Memang Allah itu akan membangkitkan semua. Dia yang membangkitkan manusia semuanya. Tetapi kemudian tidak sampai kepada ketika Allah mengutus nabi, lalu nabi itu membangkitkan manusia, lantas kemudian yang tadinya Allah berubah menjadi manusia kemudian. Tidak. Ini yang diterangkan oleh Kanda saya dan juga sahabat saya Dewa. Inni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tair fa anfukhu fihi fayakunu tair biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Semua yang dilakukan oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Wa ubari'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Jadi kemudian ketika ditanya, adakah Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang mati? Ada, melalui perantaraan para nabi. Makanya dikatakan wa ubri'ul akma wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Berarti yang menghidupkan siapa? Allah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran diterangkan, Izqalallahu ya Isa bin Maryam zkuru ni'amati alaika wa ala walidatika iz ayyadka biruhil kudus tukallimuhun nas fil mahdi wa kahla. Nabi Isa diterangkan bahwa dia diangkat dan mampu berbicara sejak beliau itu masih kecil, masih bayi. Ya. Masih dalam buayan, beliau sudah bisa berbicara, membentuk burung kemudian, lalu hidup dengan seizin Allah. Apakah kemudian umat Islam menggantikan Allah dengan Yesus? Karena luar biasa ini? Tidak. Lalu kemudian Allah menerangkan, Izqalal hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama' qalat taqullah in kuntum mu'minin. Nabi Isa kemudian diberikan oleh Allah
Ya, satu mukjizat tanda yang sangat luar biasa. Ketika umat yang mengatakan, ya Maria, ya Yesus, ya Isa, manusia laki-laki bernama Isa, anak seorang perempuan manusia bernama Maryam. Bisakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Lalu Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Tidak kemudian membuat umat Islam itu merubah akidahnya menyembah kepada utusan Tuhan. Kita bukan penghujat kemudian membangkitkan orang mati. Apa bedanya dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, dengan apa yang diterangkan penulis kitab mereka? Bedanya adalah kita yang memiliki Al-Quran sama sekali memurnikan akidah kepada Allah. Tidak mau menggantikannya dengan Yesus, dengan Isa alaihissalam. Meski dia membangkitkan orang mati. Bahkan dikatakan menciptakan burung, menghidupkan burung. Di dalam kitabnya mereka tidak ada yang diciptakan oleh Yesus. Hanya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tapi apa buktinya? Hanya dikatakan begitu. Di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah liat, membentuknya seperti burung, lalu kemudian meniupkan, dan kemudian burung itu hidup. Dia menciptakan tanah liat menjadi hidup. Tapi apakah kemudian akidah umat Islam itu menggantikan Allah Subhanahu wa taala dengan Isa? Tidak. Disinilah poinnya. Bahwa umat Islam itu adalah umat yang kemudian memurnikan akidahnya, mendudukkan Allah Subhanahu wa taala dan mendudukkan Isa sebagai utusan Allah. Berbalik dengan mereka. Kenapa itu terjadi? Karena sesungguhnya mereka bukan pengikut. Mereka adalah penumpang gelap yang dihasilkan dari buah karya yang Yesus terangkan di dalam Matius 23 nomor 15. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk menjadi ahli neraka, dan kemudian menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, wahai ahli kitab. Siapa agama yang dibentuk oleh ahli kitab? Bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi Kristen. Inilah yang Yesus ceritakan. Ya, jadi ketika dikatakan, mana buktinya? Tuhanmu hanya klaim, tidak pernah menciptakan, tidak pernah menghidupkan orang mati. Oke, gak masalah. Anda menyoroti itu nggak masalah. Nah sekarang siapa yang menghidupkan orang mati? Tuhan kami, kata mereka. Siapa? Yesus. Oh gitu. Lalu Yesus melakukan itu atas kehendaknya sendiri. Iya. Oh, itulah bukti kamu buta. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu dikatakan di ending pengajaran Yesus kepada Bani Israel, di dalam Yohanes 17 nomor 7. Mereka sekarang, Bani Israel, semua tahu. Mereka Bani Israel sekarang semua tahu bahwa apa yang ada pada diriku, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan semuanya, itu semua berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Kalau orang buta tidak mampu menelaah data itu, kalau orang bisu tidak mampu menyuarakan pesan Yesus itu, kalau orang tuli tidak bisa mendengarkan, meski toa masjid itu begitu kencang menceritakan Yesus itu hanya utusan Allah, tetap aja mereka meraba-raba tentang Yesus. Yohanes 17 nomor 7, mereka semua Bani Israel sekarang sudah tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Jadi tidak ada yang istimewa. Semua ternyata berasal dari Tuhannya. Lalu kenapa dituhankan? Gitu ya, saya kira begitu para sahabat sekalian. Terima kasih. Masih ada lagi Bang di Matius 16:27 Bang. Iya, subhanallah. Tentang kemuliaan Bapak, dia datang dengan kemuliaan siapa ya? Itu kemuliaan Bapaknya. Bapak yang telah mengutus aku. Sebab anak manusia akan datang kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Yang datang anak manusia. Betul. Setiap menurut perbuatannya. Yesus memberikan kesaksian bahwa dia adalah anak manusia karena dia dilahirkan dari rahim seorang manusia bernama Maria. Yesus tahu dia punya seorang ibu, makanya dia katakan bahwa dia adalah anak manusia. Tidak sekalipun Yesus memberikan kesaksian bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Bukti Yesus dikatakan bahwa di akhir zaman nanti dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya Allah. Datang sebagai? Ini membuktikan bahwa dia itu bukan Tuhan, datang sebagai utusan. Datang sebagai anak manusia. Setiap yang mengaku anak manusia pasti bukan Tuhan.
Yesus mengaku sebagai anak manusia berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, Setiap yang datang dalam kemuliaan Tuhannya pasti dia bukan Tuhan. Yesus datang dalam kemuliaan Tuhannya berarti Yesus bukan Tuhan. Sekian. nah, ini kelihatannya muridnya almarhum Ustaz Moko Ginta ini. Alhamdulillah. Mantap Bang Jali. Jadi dari gini, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul itu memiliki 4 kriteria, 4 ciri. Yang pertama itu fatonah, cerdas. Jadi orang-orang yang cerdas itu pilihan Allah. Yang kedua amanah. Amanah itu apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, itu juga yang disampaikan kepada kaumnya. Tidak dikorupsi satu ayat pun. Harus orang amanah. Harus orang yang dipercaya. Yang ketiga adalah sidik. Selalu percaya. Yakin. Apapun yang sami'na wa ta'na, aku dengar dan aku yakini. Dan yang terakhir adalah tabligh. Kenapa Allah menjaga Rasulnya? Karena salah satu yang harus dijaga oleh Allah adalah tabligh. Bagaimana firman yang disampaikan kepada para rasul itu bisa disampaikan kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah. Sehingga saya yakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh. Kenapa? Karena Allah menjaga rasulnya supaya bisa menyampaikan firman-firman yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa bisa disampaikan kepada kaumnya atau umat-umatnya, apakah pada kondisi seperti itu. Itulah keyakinan Islam yang indah, bahwa betul-betul menjaga rasulnya. Kalau mengatakan di dalam Al-Quran bahwa mengatakan Isa itu tidak dibunuh, kenapa Isa tidak dibunuh? Karena salah satu sifat daripada rasul adalah tabligh. Bagaimana menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya. Begitu barangkali sampai kita meyakini bahwa seluruh para nabi, para rasul, dan nabi yang diutus selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semua tambahan. Oke, terakhir dari saya ya, teman-teman, ada tadi kebohongan yang kemudian diajarkan oleh saudara Rema dengan bangganya mengatakan bahwa di kami di Kristen mati langsung surga. Itu adalah kebohongan. Bullshit, penipuan, ya, itu penyesatan namanya. Di dalam kitabnya dituliskan Ibrani 9 nomor 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, tidak ada cerita mati langsung masuk surga. Dihakimi dulu, ya. Nah, data ini pun akan melakukan kedustaan kalau kita mau melihat. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Oke, orang-orang yang mati ketika diceritakan dalam Lukas, Yesus disalib, gempa terjadi, kuburan terbelah, orang-orang kudus bangkit. Kalau kematian ini sesuai dengan berdasarkan Ibrani 9 nomor 27, berarti orang-orang yang bangkit pada masa itu termasuk Lazarus tidak mati lagi, berarti masih hidup sampai sekarang. Kalau dia mati berarti mengalami kematian 2 kali. Nah, berarti bertentangan dengan apa yang diterangkan di dalam kitabnya mereka. Ya, jadi kitab ayat ini bullshit, dan juga kemudian Rema juga bullshit, pendusta, pembohong, penipu, dan penyesat. Di sini diterangkan, dan setelah kematian maka ada penghakiman. Mereka semua akan dihakimi. Ibrani 9 nomor 27. Nggak ada itu mati langsung ke surga. Nenek Mukiper. Ya, mungkin surganya di Taman Layang kayaknya. Alexis. Oke, saya kira begitu sahabat. Mungkin Kanda sedikit dari Dewa, Bang. Ya, silakan. Dari Dewa. Silakan. Ya, alhamdulillah ya. Kalau kami umat muslim itu sudah meyakini ya akan yang namanya Al-Quran, ada cap jempol langsung dari Allah gitu kan. Tapi mereka begitu benar-benar luar biasa gitu kan, menentang yang namanya ajaran mereka sendiri. Padahal berapa kali kami sering melakukan diskusi, mereka punya pikiran, mereka punya otak,
tetapi akal mereka tidak difungsikan. Kambing kurus pasti ada dagingnya. Kambing gemuk pasti ada tulangnya. Yang mereka incar selalu itu tulang. Apalagi ini yang mengherankan, begitu meninggal masuk surga. Di mana ajaran seperti itu yang menerangkan begitu meninggal langsung masuk surga? Itu betul-betul ajaran yang bullshit. Bahkan kita aja umat muslim ya. Kita umat muslim yang tiap hari melakukan kebaikan, yang tiap hari melakukan yang namanya syariat-syariat, perintah-perintah Allah, berusaha untuk bertakwa, menjauhi segala larangannya. Kita aja belum tentu masuk ke surga. Belum tentu. Bang Juma yang begitu lantangnya menyuarakan kebenaran akan Al-Quran, apa dijamin langsung masuk ke surga? Mimpi. Nggak ada kita itu. Dan apa konsep fondasi keselamatan dalam ajaran agama Islam itu ada 5. Kita tahu rukun Islam itu ada berapa. Ya kan? Tetapi apakah ketika kita berusaha untuk melakukan yang namanya semua ibadah, semua kita melakukan ibadah haji, puasa, zakat, sholat, dan lain sebagainya, itu apakah kita bakal dijamin masuk surga juga? Tidak, belum tentu. Siapa tahu apa ibadah yang kita laksanakan itu adalah ada perbuatan ria. Harapan kita untuk masuk ke surga itu sangat tipis. Tipis, kita lolos dari tahap 1 aja kita udah syukur alhamdulillah. Lolos dari mana? Azab kubur. Kita sudah alhamdulillah. Orang yang terkena azab kubur belum tentu dia masuk neraka. Orang yang terbebas dari azab kubur belum tentu dia masuk ke surga. Ini keseimbangan. Pada akhirnya nanti apa? Pada akhirnya penghakiman. Kita tipis untuk masuk langsung ke harapan kita untuk masuk ke surga. Tipis banget. Lalu apa yang membuat harapan kami umat muslim besar untuk kami berjumpa dengan Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW bersabda, Inna al-nasi bisafaati yaumul kiamati aksaruhum alaya sholatan. Sesungguhnya orang yang berkumpul denganku di surga nanti, orang yang banyak bersolawat kepadaku. Ibadah yang kita kerjakan selama ini belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi insya Allah dengan solawat inilah yang membuat harapan kita itu besar. Apa yang membedakan solawat dengan ibadah-ibadah lainnya? Solawat dalam keadaan apapun juga, baik kita riak kepada orang, baik kita sembunyi-sembunyi, baik kita ingin diketahui sama orang, yang namanya solawat itu akan mendapatkan yang namanya pahala. Bahkan pahalanya lebih tinggi daripada semua ibadah-ibadah. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung tetesan air hujan, malaikat sanggup untuk menghitung. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung pahala salawat kita, apalagi kita dilakukan dengan cara berjamaah, nah, malaikat tidak sanggup untuk menghitung. Itulah luar biasanya salawat. Makanya perbanyaklah salawat, tetapi jangan meninggalkan yang namanya salat. Mungkin itu aja kali dari Dewa. Makasih banyak. Allahu Akbar. Masya Allah. Mengkona akhir qala la ilaha illallah anna rasulullah dahlal jannah. Jadi saudara-saudaraku semua seiman seakidah bahwa kita memang harus seimbangkan antara ketakutan dan harapan, saudaraku. Jadi benar, Bung Dewa, ketakutan kita, apakah amal kita ini diterima di sisi Allah, tetapi juga ada secercah harapan yang senantiasa kita gantungkan kepada Allah, bahwa semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini, wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin, artinya dalam keadaan ikhlas berbakti menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibadah-ibadah juga yang kita harapkan akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah, di hari penghakiman. Saya kira gitu. Ada tambahan? Oke, sedikit Kanda. Jadi silakan. Betul apa yang dikatakan oleh sahabat kita Mahadewa terkait dengan surga itu ya. Jadi tidak semudah mati langsung masuk surga. Kulupnya aja nggak dipotong, gimana mau ke surga? Di ajaran para nabi, orang yang tidak dipotong kulupnya haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Haram hukumnya mereka masuk ke rumah ibadah. Ibadahnya ajaran tauhid, haram hukumnya. Kalau masuk di rumah ibadah saja diharamkan, gimana mau masuk ke surga? Mimpi kamu tuyul. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah
wala yuzlamuna naqira. Umat Islam itu semuanya dijamin masuk surga. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kenapa kemudian saudara Dewa menerangkan yang tadi? Alasannya agar kita tidak memudahkan diri kemudian untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun berlomba-lomba kemudian melakukan kebajikan. Kebajikan yang didandasi iman kepada Allah. Maka yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kepada orang kafir, percayalah, Anda kekal di neraka. Janji Allah itu mutlak adanya. Kepada orang yang beriman, percayalah, kalian akan kekal di jannah. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu kaidah dalam kehidupan. Dan Allah yang memproklamirkan itu. Orang beriman tempatnya di jannah. Orang yang kafir tempatnya di neraka. Itu kaidah. Maka karena itulah kemudian, ya jangan berkecil hati. Karena Rasulullah Muhammad SAW juga menerangkan, jaminkan aku 6 perkara, maka aku jamin surga untukmu. Saya kira sederhana sekali sebenarnya kaidah itu. Yang masalah kemudian adalah istiqomahnya yang berat. Itu yang bermasalah. Kenapa? Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Engkau akan mendapati sedikit saja dari mereka beriman. Kebanyakan mereka akan menjadi pengikutku. Nah, ini yang iblis proklamirkan di hadapan Allah. Karena itulah kemudian, ya mari yuk teman-teman, kita berlomba-lomba dalam kebajikan, mengajarkan dan juga mengamalkan apa yang menjadi pondasi Islam pada generasi berikutnya, supaya agama Allah ini tetap menjadi penegak hukum di tengah-tengah umat. Sekira begitu para sahabat sekalian, terima kasih, mohon maaf ketika tadi ada kondisi tidak kondusif, itu dikarenakan karena ada yang menghujat Allah, ya, ada yang mengata-ngatai Allah, sementara kita mendudukkan Tuhannya mereka dengan sangat mulia. Kita menggantikan nama Tuhannya yang ala Yunani ke dalam bahasa Aramaik, ke dalam bahasa Semitik, ya, bahasa Abrahamaik. Begitu dimuliakan nabi sembahan mereka. Kita dudukkan yang mereka sebutkan Yesus, kita gantikan dengan nama yang mulia dalam bahasa Abrahamaik, Isa, Yasua. Tapi mereka menolak. Kita memuliakan, tapi kemudian mereka ini menghujat Allah. Nah, itulah tadi ada sedikit ya clash, ya, di mana Bu Uti hanya ingin menang sendiri dan Rema juga sama halnya. Tapi tipuannya kita ketahui, ya, seperti yang saya terangkan tadi, Ibrani 9 nomor 27, ternyata mereka dihakimi, nggak langsung ke surga. Itu hanya khayalan mereka. Demikian, saya kembalikan kepada kanda saya, Pak Dokter, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang-bincang kita dan sedikit tadi debat dengan saudara kita dari Kristen. Saya selaku materi membawa debat juga, dan seluruh saudara-saudara dalam Zoom ini mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang pasti bahwa dalam Islam itu harapan dan ketakutan harus seimbang. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn Khattab mengatakan, seandainya ada satu penduduk surga, sayalah orangnya, dan seandainya satu penduduk neraka, jangan-jangan saya juga orangnya. Sehingga kehati-hatian selalu ada pada diri kita untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan saya tutup, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Juma mau nanya sedikit boleh nggak? Mau nanya apa, Kak? Nanya ke gua, Wak. Gua kan suka, Wak, ditanya-tanya, Wak. Enggak, males gue. Nanya ke orang ganteng gue mau ya.